Pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan pemberlakuan PPKM semakin diperketat pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dipimpin langsung Bupati Konawe Utara Ruksamin yang juga sebagai Ketua Satgas COVID-19 Konawe Utara, seluruh pergerakan dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan transparan bersama pihak terlibat. Alokasi penggunaan dana COVID-19 yang digunakan baik bersumber dari dana APBD maupun APBN dengan jumlah puluhan miliar rupiah disampaikan pria bergelar doktor ini secara detail kepada publik. Menindaklanjuti instruksi rekomendasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Bupati terpilih 2 periode ini menggelar rapat terpadu secara fitkom, mulai tingkatan pemerintahan desa, kelurahan, kecamatan, dinas-dinas, rumah sakit, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, TNI, Polri, dan Kejaksaan laksanakan kegiatan itu. Di tempat itu, masing-masing instansi pemerintahan, lembaga keamanan negara mempresentasikan tiap porsi tugasnya, mulai kesiapan fasilitas pencegahan virus COVID-19, pengelolaan anggaran, realisasi honor petugas COVID, sampai dengan jumlah personil yang disiagakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Haji Ruksamin, Bupati Kabupaten Konawe Utara, menyampaikan bahwa pada tanggal 22 kemarin telah kita laksanakan rakor untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Konawe Utara. Rakor ini kita lakukan berdasarkan hasil rakor antara Bapak Presiden Republik Indonesia dengan seluruh kementerian dan bupati seluruh Indonesia, yang kemudian di sana salah satu rekomendasinya bahwa pelaksanaan PPKM ini bukan lagi menggunakan istilah mikro darurat, tetapi sudah menggunakan dengan sistem PPKM dengan level 1, 2, 3, dan 4. Nah, berangkat dari sana yang kemudian membuat undangan, kemudian kami rakor di Kabupaten Konawe Utara. Masuk Bapak pertanyaannya luar biasa. Di sana alhamdulillah sudah terbuka semua seperti apa penanganan COVID di Kabupaten Konawe Utara. Nah, untuk menyebut angka-angkanya, saya ada di sini catatan-catatan kecil yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa anggaran di Kabupaten Konawe Utara yang masuk di Kabupaten Konawe Utara, baik yang bersumber dari APBN maupun yang bersumber dana desa, dan yang ketiga yang bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Utara, jumlahnya semua 96 miliar 161 juta 285.249 rupiah. Inilah dana yang kemudian kita pergunakan. Apa tujuan pelaksanaannya? Kemana ini anggaran? Itu dibagi 3. Yang pertama yaitu bagaimana penanganan masalah sosial, kemudian ada penanganan dampak ekonomi, yang terakhir kemudian tadi yang masalah kesehatan. Nah, mari kita coba lihat satu-satu seperti apa penggunaan anggaran tersebut. Yang pertama, untuk penanganan COVID di Kabupaten Konawe Utara, sumber anggaran pertama yang melalui dana desa yang dianggarkan dari 8% masing-masing dana desa di 159 desa se-Kabupaten Konawe Utara, itu jumlahnya 10 miliar 60.923.440 rupiah. Saya ulang, dari 8% dana desa di 159 desa di Kabupaten Konawe Utara, itu jumlahnya kumulatifnya semua 10 miliar 60.923.440. Inilah yang kemudian kita pergunakan untuk pembuatan pos PPKM di tingkat desa. Di sana ada bagaimana pembelian pencegahan dalam bentuk pembelian masker yang dibagikan gratis kepada warga, pembelian tempat cuci tangan, hand sanitizer,
bahwa masyarakat desa ini harus kita lindungi mereka dari COVID-19. Nah, ada pembuatan isolasi mandiri, termasuk di sana jika diisolasi mandiri, pada saat misalnya kita punya puskesmas ini, rumah sakit sudah full, atau mungkin pasiennya tidak begitu berat, maka isolasi mandirinya kita siapkan di tingkat desa. Di sana sudah ada dapurnya, sudah ada bahan makanannya, sudah ada obatnya. Tinggal tenaga nakes kita siapa yang bertugas di situ. Ada kita punya perawat desa, bidan desa, kemudian sama-sama bersama dengan kita punya Babinsa, Babinkan Tipmas, dan tim yang ada di situ. Itu juga termasuk ada yang siapkan honornya seperti apa. Inilah penanganan. Di luar dari itu, kemudian untuk ini masih kesehatan. Nah, yang kedua kita juga siapkan dari APBD Kabupaten Konawe Utara. Kesehatan ini, khusus untuk kesehatan, penanganan COVID, baik pembelian masker maupun gaji tenaga kesehatan kita, kemudian dukungan dalam bentuk vaksinasi, itu sejumlah 20.935.359.859 rupiah. Ini anggaran kita gunakan dalam rangka penanganan COVID ini. Ini semua termasuk yang di rumah sakit, termasuk yang di rumah sakit dalam penanganannya di sana pasiennya. Ini juga yang kita gunakan untuk di puskesmas melalui dinas kesehatan. Ada honor tenaga medis kita di sana. Alhamdulillah Konawe Utara kemarin untuk triwulan pertama sudah kita selesaikan 1 triwulan. Kita punya nakes 1 juta per bulan kita berikan, termasuk petugas yang dalam rangka vaksinasi. Insya Allah minggu ini kita kucurkan lagi untuk yang tahap kedua, untuk triwulan kedua, yang 1 juta per bulan per orang, termasuk penanganan jika ada yang sakit seperti itu. Nah, lanjut daripada itu, jumlah ini 20 miliar, kemudian ditambah 10 miliar dana desa, berarti untuk penanganan COVID saja 30.996.283.299 rupiah. Inilah kita gunakan untuk bagaimana mencegah dan mengobati penanganan jika ada yang terdampak COVID di Kabupaten Konawe Utara. Sumber anggarannya 2. 1, APBD tadi. Yang kedua, melalui dana desa dalam bentuk pembentukan posko-posko. Nah, kemana lagi anggaran yang lain tadi yang saya sebutkan yang kurang lebih 96, yaitu ada penanganan sosial. Penanganan sosial, yaitu masyarakat mendapatkan bantuan sosial berupa 1. Yang pertama, PKH. PKH di Konawe Utara itu penerima manfaat itu 3.117 orang. Berapa jumlah anggarannya? Yaitu 9.972.300.000 rupiah. Yang kedua, ada juga BPNT, bantuan pangan non tunai. Ini juga ke masyarakat langsung, penerimanya 3.317 PKPM. Kemudian anggarannya berapa? 7.960.800.000 rupiah. Ada lagi yang 3, apa? BST. Nah, ini 2.979 KPM-nya penerima, itu jumlahnya 3.579.800.000 rupiah. Jumlahnya 21.507.900.000 rupiah. Ini semua anggaran bersumber dari Kementerian Sosial. Datanya juga dari sana. Inilah yang kemudian tersebar se-Kabupaten Konawe Utara. Nah, ditambah masih ada juga dalam bentuk bantuan langsung tunai yang ada di desa. Dari mana ini sumbernya? Melalui dana desa tadi, BLT tadi. Jadi yang menentukan di sana adalah pemerintah desa. Berapa penerima? Penerimanya dari 159 desa 5.888 KPM. Jumlah anggarannya 21.196.800, maaf saya ulang, 21.196.800.000 rupiah. Kemudian ada juga yang kita siapkan dari APBD. Dari APBD juga dalam bentuk bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID, yaitu sebesar 12.399.378.510 rupiah. Ini ada bantuan sosial, termasuk di sini penanganan dampak ekonomi tadi yang kita bantukan terhadap UMKM. Sehingga kumulatifnya semua untuk penanganan sosial, baik yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial tadi,
Kemudian dana desa tadi ditambah APBD Kabupaten Konawe Utara jumlahnya 55 miliar 104 juta 78.110 rupiah. Jika akumulatif semua antara bantuan sosial, penanganan ekonomi, kemudian ditambah tadi pencegahannya, penanganan kasus COVID apa semua, maka jumlahnya semua totalnya 96 miliar 161 juta 245.249. Inilah yang kemudian kita bagi kemarin, kita atur. Yang pertama, saya perintahkan kepada kepala desa, camat, lakukan data kemarin ini, kemudian kita bagikan kepada semua kepala desa kelurahan dengan camat, termasuk kita punya Babinsa, Babin Kantipmas, untuk kita lakukan cek cross kembali data penerima dari sekian data sosial, data yang dalam bentuk yang menerima bantuan sosial. Yang kedua, termasuk tadi yang penerima UMKM. Ini betul-betul kita seleksi, yang kemudian kita kucurkan secara bertahap. Kemudian yang kedua, saya meminta kepada kepala desa untuk memperlakukan PPKM. Jadi PPKM di level 2 ini secara kabupaten, tapi pelaksanaannya di masing-masing tingkat desa dan kelurahan. Yang kedua, pelaksanaan PPKM di desa kelurahan itu melibatkan tenaga kita semua yang ada di desa tadi yang sudah dibentuk untuk langsung mengecek dengan mempergunakan anggaran melalui dana desa tersebut. Kemudian yang ketiga, efektifkan penyaluran bansos tadi, baik berupa PKH, BPNT, BST, bantu UMKM maupun subsidi PLN tadi. Nah, tadi ada PLN, kemudian kita beli pulsa kalau rumah itu sudah ada terpotong. Alhamdulillah luar biasa juga di situ, termasuk BLT dari desa. Kemudian menginstruksikan masing-masing data ini kepada kepala desa untuk lakukan kita kita cek cross kembali, kita lihat kembali apakah betul-betul penerima manfaat itu sesuai atau tidak. Kemudian yang keempat, untuk mengefektifkan pelaksanaan vaksinasi, maka saya perintahkan bersama kepala puskesmas untuk kembali ke rumah masing-masing, ke kampung masing-masing, dan melakukan rapat koordinasi. Masing-masing desa itu melaporkan berapa jumlah penduduk desa tersebut. Kemudian berapa jumlah sasaran yang akan divaksinasi. Kedua. Yang ketiga, berapa jumlah yang sudah divaksin. Tiga, berapa jumlah yang belum divaksin. Kemudian dirapatkan, membuat jadwal. Jadi schedule itu diputuskan di situ. Karena satu kecamatan ada yang 2, ada yang 3 puskesmasnya. Disitulah dirapatkan masing-masing wilayah puskesmas. Misalnya kecamatan A, kemudian puskesmas 1 berarti membawahi berapa desa. Di desa itulah kemudian mereka membuat schedule untuk pelaksanaan vaksinasi. Itulah dilaporkan kepada kami tim kabupaten sehingga kami siapkan vaksin di tingkat desa. Jadi vaksin sekarang dilakukan bukan lagi di puskesmas, tetapi vaksin dilakukan di masing-masing desa. Saya turunkan tim semua ke desa untuk melakukan vaksin, dan ini pasti akan lebih mempercepat daripada target vaksin kita yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengefektifkan pelayanan kita di rumah sakit terhadap pasien COVID, termasuk bagaimana makanannya, apa semua, kemudian bagaimana pemberian obatnya, penanganannya apa semua, termasuk bukan hanya berhenti di situ, tetapi kita lakukan 3T, yaitu tadi tracking apa semua untuk kita melihat apakah yang sudah terpapar ini keluarganya ada terpapar atau tidak. Itu juga harus kita lihat supaya betul-betul kita yakin bahwa betul-betul COVID ini hilang di Kabupaten Konawe Utara. Dan terakhir, masih ada hasil rapat kita kemarin, yaitu untuk bagaimana mengefektifkan infrastruktur kita yang ada di rumah sakit terhadap pelayanan pelayanan pasien COVID di Kabupaten Konawe Utara. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Pertama ingin saya sampaikan,
apa yang saya sebutkan tadi dari angka-angka, saya minta semua masyarakat terlibat untuk melakukan pengawasan terhadap pemberian bansos, bantuan UMKM maupun pelaksanaan COVID tadi, terhadap pelaksanaannya tadi. Kemudian yang kedua, saya mengajak pada semua masyarakat tetap bagaimana kita pakai masker. Nah, pakai masker harga mati. Tidak pakai masker bisa mati. Nah, itu. Kedua, senantiasa kita mencuci tangan. Kemudian ketiga, bagaimana kita menghindari kerumunan. Insya Allah kalau kini efektif kita lakukan, saya kira percaya bahwa yang sesingkat-singkatnya Konawe Utara pasti kita akan zero COVID. Seperti itu harapan kita. COVID bukan urusan pemerintah saja, bukan urusan tenaga kerja, bukan urusan polisi, TNI saja, tapi urusan kita semua. Kita mau selamat, mari kita menjaga semua. Saya yakin bisa akan tercapai secepatnya. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja keras Ruksamin sebagai Ketua Satgas COVID-19 bersama jajarannya mampu menurunkan jumlah angka positif COVID-19 di Konawe Utara. Selain itu, anggaran digunakan tepat sasaran. Para petugas COVID peroleh insentif secara merata dan menjadikan daerah itu rendah penularan COVID-19. Konawe Utara, Jeffrey Ibnu melaporkan.